Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Subur Santoso yang pada kesempatan kali ini di channel SS Math akan membahas bagaimana cara mencari atau menentukan turunan dari suatu fungsi aljabar dalam bentuk penjumlahan dan pengurangan. Saya sudah ringkaskan hal-hal yang perlu diingat. Yang pertama adalah berkaitan dengan lambang turunan atau notasi turunan. Jadi lambang turunan atau notasi turunan bisa dibaca sebagai Y aksen, bisa juga dibaca sebagai Fx aksen, bisa juga DYDX. Nah, DYDX inilah yang lebih sering dikenal sebagai notasi Leibniz. Selanjutnya, untuk definisi umum turunan secara matematis bisa dikatakan demikian. Jika suatu fungsi fx sama saja dengan a dikalikan x pangkat n dengan a suatu koefisien x-nya tentu saja variabel dan n-nya merupakan pangkat atau eksponen, ketika fungsi ini diturunkan, dia akan menjadi fungsi baru yang kita sebut sebagai turunan. Nah, dibaca fx aksen dengan atau sama dengan n-nya ini sebagai eksponen, nilai n-nya ya, dikalikan oleh koefisiennya, lalu n-nya sendiri eksponennya itu selalu berkurang 1. Lalu saya tambahkan beberapa sifat turunan. Saya memilih 3 buah sifat ini saja ya, nanti bisa dibaca. Nah, ini jika ada 2 buah fungsi fx dan fungsi gx, ketika fungsi tersebut dijumlahkan atau dikurangkan, turunannya dicari dulu seperti biasa yang tadi ya, nanti dicari setelah itu kedua turunan tersebut dijumlahkan atau dikurangkan sesuai dengan soal yang ditanyakan. Begitu juga ketika ada fungsi dikalikan konstanta, ketika diturunkan maka fungsi yang diturunkan itu dikalikan oleh konstantanya. Demikian juga untuk fungsi yang bersifat konstan atau konstanta berapapun nilai k ini, ketika diturunkan selalu bernilai 0. Baik, saya akan bahas saja ya 2 buah contoh soal. Kita mulai dengan contoh soal pertama. Nah, ini soalnya ya, tentukan turunan dari Y sama dengan 1/3 X pangkat 3, dibaca sedemikian rupa ya. Terus yang saya berikan catatan di sini adalah saya sengaja membuat 2 warna di sini ya, warna hijau dan warna merah. Ini untuk menandakan bahwa yang berwarna hijau sebagai koefisien atau A-nya, nilai A-nya, sedangkan yang berwarna merah sebagai eksponen atau N-nya. Nah, ini bisa dilihat, ini A-nya 3, N-nya 2, begitu juga nih A-nya 5 dan N-nya secara implisit sudah tertulis angka 1. Ini sebagai konstanta. Selanjutnya kita akan coba menjawab. Nah, saya sengaja menjawab dengan notasi Leibniz ya, tujuannya untuk mempermudah atau melihat proses bagaimana suatu fungsi itu diturunkan. Yang jadi perhatian kita pertama adalah ini nilai A-nya kita keluarkan aja, kita keluarkan nilainya A-nya ya, kita keluarkan semua. Lalu yang di dalam D kurung buka X pangkat 3 kurung tutup ini akan kita turunkan prosesnya. Ini masih dalam proses ya, belum jadi turunan, ini masih dalam suatu proses. Lanjut. Nah, bisa dilihat di sini sekarang. Sesuai dengan definisi dari turunan, yaitu jika fungsinya a x pangkat n, ketika diturunkan n-nya selalu kalikan a dan eksponen n-nya selalu berkurang 1. Kita lihat sekarang sini. Ini kan a ya, pindah ke depan dikalikan, maaf ini n ya, eksponen saya ulangi. N-nya pindah ke depan berarti n dikalikan a, lalu n-nya selalu berkurang 1. Demikian juga lihat, ini sebagai n, ini sebagai a, n-nya berkurang 1. Demikian pola seterusnya. Ini juga sama ya, a-nya 1, maaf n-nya 1, a-nya 5. Nah, di sini ada catatan ya, 1 dikurang 1 kan 0. Ingat, bilangan apapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Sedangkan yang 0 ini sesuai dengan sifat tadi ya, sifat yang kedua. Bisa dilihat lagi nanti diulang lagi videonya sebentar. Turunan dari konstanta selalu bernilai 0. Sekarang kita sudah dapat nih dengan definisi barusan saja. Hasilnya adalah turunan dari suatu fungsi ini ya. Turunannya x kuadrat atau x pangkat 2 ditambahkan 6x negatif 5 tambah 0. Bisa juga seperti tadi sudah dikatakan
Bisa ditulis dalam notasi Leibniz, bisa dengan Y aksen, bisa juga dengan Fx aksen. Hasil turunannya, turunan pertama ini ya, berarti X pangkat 2 ditambahkan 6X negatif 5. Itu contoh untuk soal nomor 1 pembahasannya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 2. Nah, di sini diketahui fungsi fx yaitu 3 akar kuadrat x negatif 1 per x pangkat 2 tambahkan 3 per 5. Di sini kita lihat ya, ini sebagai A. Lalu di mana n-nya? Nah, ini n-nya sebenarnya ini akar kuadrat pangkat 2. Nanti kita bahas ini ya. Ini selanjutnya kita lihat ini juga adanya pada penyebut, bukan ada pada pembilang. Yang ditanya di sini adalah bukan turunannya sebenarnya, tentukan nilai turunannya ketika X bernilai 4. Jadi ya, kita harus mencari turunannya dulu ya. Kita mulai dulu. Tahap awal kita mencoba untuk melakukan sedikit manipulasi aljabar sebenarnya. Kita ubah ini akar kuadrat atau akar pangkat 2 itu sama saja dengan pangkat setengah. Sedangkan yang 1 per X pangkat 2, perhatikan di sini X pangkat 2-nya ada pada penyebut. Ini kita jadikan pembilang atau istilahnya kita tukar posisinya di atas. Ketika ditukar, tanda pangkat selalu berubah. Di sini positif bisa menjadi negatif. Sebaliknya, jika di sini negatif, ketika menjadi pembilang menjadi positif ya, karena ini positif naik ke atas atau menjadi pembilang menjadi negatif. Ini setelah kita rubah bentuknya baru kita siap melakukan proses turunannya ya. Seperti pada contoh tadi, ini saya menggunakan notasi Leibniz, ini sebagai A, N, ini A-nya juga, ini N, dan ini konstanta. Lanjut ya, ini ya N-nya dikalikan A, lalu N selalu berkurang 1. Demikian juga ini ya, N-nya ya dikalikan A dan N-nya selalu berkurang 1. Sedangkan 0 ini adalah hasil dari turunan konstanta yang tadi dikatakan selalu 0. Baik, kita lanjutkan. Hati-hati di sini juga catatannya negatif. Awas, negatif dengan negatif biasanya sering banyak lupa ini. Jadinya positif. Ya, ini hasilnya ya. Hasilnya adalah 3 per 2 dikalikan X pangkat negatif 1 per 2 ditambahkan 2X negatif 3. Yang perlu juga diperhatikan di sini, ini pangkatnya semua bertanda negatif. Dalam matematika, istilah pangkat negatif itu sebenarnya bukan pangkat sebenarnya. Jadi alangkah baiknya kita rubah dulu pangkatnya menjadi positif. Seperti dikatakan tadi, ini kan posisinya pada pembilang. Kita ubah sekarang dijadikan posisinya penyebut, di sini yang negatif rubah tanda kan menjadi positif. Demikian juga ini ada pada pembilang, kita tukarkan posisinya menjadi penyebut, di sini pangkatnya yang tadinya negatif menjadi positif. Nah, dengan demikian ini ya jadinya turunan akhirnya nih, karena pangkat setengah itu sama saja akar kuadrat. Setelah itu yang ditanyakan kan ini, berapakah nilai turunannya jika X-nya 4? Mudah saja, ini kita masukkan ke X nih, angka 4-nya ini. Atau istilahnya kita substitusikan. Hasilnya demikian ya, setelah kita masukkan ini ya, menjadi demikian 2 kalikan akar kuadrat pangkat 4, hitung sendiri ini ya. Ya, ini menjadi 3 per 4 ditambahkan 2 per 64. Hasilnya adalah atau nilainya menjadi 25 per 32. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Silakan mensubscribe channel ini agar dapat lebih berkembang lagi dan bisa bermanfaat bagi semua, terutama bagi yang menonton video ini. Dan tak lupa dari saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.